Assalamualaikum, kembali di Jejak Pesugihan. Kali ini kita akan menyusuri kisah gelap warung rawon Bu Fitri di Surabaya. Dari mana kalian menonton? Tulis kota kalian di kolom komentar, dan jangan lupa ikuti ceritanya sampai akhir. Di sebuah sudut kota Surabaya yang sejak pagi selalu dipenuhi suara kendaraan, pedagang kaki lima, dan orang-orang yang terburu-buru mengejar kesibukan, berdirilah sebuah warung rawon sederhana yang namanya sebenarnya sudah cukup lama dikenal warga. Warung itu milik seorang perempuan bernama Fitri. Orang-orang lebih sering memanggilnya Bu Fitri. Dulu, tidak ada yang istimewa dari kehidupan perempuan itu. Warungnya hanya berupa bangunan sederhana dengan beberapa meja kayu. Kalau sedang ramai, paling banyak hanya belasan pembeli yang datang bergantian. Kalau hujan turun sejak pagi, warungnya bahkan bisa sepi sampai sore. Bu Fitri hidup dengan sederhana. Jadi kenal sebagai perempuan pekerja keras yang setiap hari bangun sebelum matahari terbit untuk menyiapkan bumbu rawon. Tidak banyak yang tahu bagaimana ia bertahan menjalankan warung tersebut setelah melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Namun, semuanya berubah dalam waktu yang terasa terlalu. Jadi tiwalnya warga hanya menyadari bahwa warung rawon Bu Fitri mulai lebih ramai dari biasanya. Pagi-pagi kursi sudah penuh. Menjelang siang, pembeli bahkan harus menunggu. Anehnya, bukan hanya warga sekitar yang datang. Orang-orang dari kawasan lain di Surabaya mulai berdatangan hanya untuk menikmati rawon buatan Bu Fitri. Katanya, sekarang kalau mau makan di sana harus antre. Buyar seorang pedagang di dekat warung itu. Bukan cuma antre. Katanya ada yang pesan sampai puluhan bungkus kaung, sahut yang lain. Tidak ada yang menganggapnya aneh pada saat itu. Mungkin memang masakan Bu Fitri semakin terkenal. Mungkin ada pelanggan yang mengunggah warung tersebut ke media sosial. Atau mungkin memang keberuntungan sedang berpihak kepadanya. Tetapi beberapa bulan kemudian, perubahan yang terjadi mulai membuat warga sulit percaya. Warung sederhana itu diperbesar. Meja bertambah. Karyawan baru berdatangan. Pesanan catering masuk hampir setiap hari. Bu Fitri yang sebelumnya terlihat sederhana mulai mengenakan perhiasan mahal. Tidak lama kemudian, sebuah mobil baru terlihat terparkir di depan rumahnya. Yang paling membuat warga terkejut bukan mobil, melainkan rumah Bu Fitri. Rumah lama yang dahulu terlihat biasa, perlahan berubah menjadi bangunan besar dengan halaman luas. Pagar baru berdiri kokoh. Kendaraan mahal mulai terlihat keluar masuk. Bahkan beberapa orang yang dahulu hampir tidak pernah melihat keluarga Bu Fitri berkumpul, kini mulai sering datang. Sejak saat itulah nama Bu Fitri mulai menjadi bahan pembicaraan. Di warung kopi, di teras rumah, sampai di antara para pedagang yang sedang menunggu pembeli. Cerita tentang kekayaan Bu Fitri terus berputar. Bu Fitri sekarang kaya sekali. Padahal dulu warungnya kecil, usahanya memang sedang bagus. Bagus boleh. Tapi masa secepat itu? Pertanyaan terakhir itulah yang membuat suasana berubah. Tidak semua orang percaya bahwa kekayaan Bu Fitri semata-mata berasal dari warung rawonnya. Beberapa warga mulai mengingat sesuatu yang sebelumnya dianggap tidak penting. Ada yang mengaku pernah melihat Bu Fitri keluar rumah pada malam hari. Bukan sekali, melainkan beberapa kali. Indonesia hampir selalu sama istilah menjelang tengah malam. Ia pergi sendirian. Tidak membawa banyak barang. Hanya sebuah tas kecil berwarna hitam. Kemudian beberapa jam setelahnya, ia kembali dalam keadaan yang berbeda. Wajahnya terlihat pucat dan matanya seperti orang yang belum tidur semalaman. Namun ketika ditanya, Bu Fitri selalu memberikan jawaban sederhana. Saya cuma ada urusan. Tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Sampai suatu malam, seorang warga bernama Pak Jaya mengaku melihat sesuatu yang membuatnya tidak bisa tidur selama beberapa hari. Dari kejauhan, ia melihat Bu Fitri berdiri di dekat mobil bersama seorang lelaki tua yang tidak dikenalnya. Mereka bercerita cukup lama. Setelah itu, lelaki tua tersebut pergi berjalan menuju jalan yang gelap. Pak Jaya tidak tahu siapa lelaki itu. Tetapi sejak malam tersebut, ia mulai menghubungkan kejadian itu dengan perubahan hidup Bu Fitri. Desas-desus pun semakin liar. Ada yang mengatakan Bu Fitri memiliki resep rahasia. Ada yang bilang ia mendapat bantuan modal dari seseorang. Namun ada pula yang berbisik bahwa kekayaan itu bukan berasal dari dunia yang bisa dilihat.
Manusia bisikan terakhir inilah yang paling sering membuat orang memilih diam, terlebih setelah beberapa kejadian kecil mulai muncul di sekitar. Perungdes seorang karyawan pernah mengaku mendengar suara langkah kaki di dapur setelah semua orang pulang. Ada pula pembeli yang mengatakan bahwa suasana warung terasa sangat berbeda ketika datang menjelang malam. Tetapi setiap kali cerita itu muncul, Bu Fitri selalu membantahnya. Ia tetap tersenyum, tetap melayani pembeli, tetap menjalankan warung seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Ironisnya, semakin banyak orang membicarakan kekayaannya, semakin ramai pula warung rawon tersebut. Uang terus mengalir, pesanan terus datang, kehidupan Bu Fitri semakin berubah. Dan di balik semua kebahagiaan itu, tidak ada seorang pun warga yang tahu bahwa perempuan tersebut sebenarnya sedang menyimpan sebuah rahasia besar. Rahasia yang bermula jauh sebelum rumah mewah itu berdiri. Rahasia yang bermula pada sebuah malam ketika Bu Fitri merasa tidak mempunyai jalan lain untuk mengubah hidupnya. Malam ketika seorang lelaki tua datang membawa sebuah tawaran. Sebuah tawaran yang terlihat seperti jalan keluar dari kemiskinan. Namun ternyata tanpa disadari Bu Fitri, tawaran itu juga menjadi awal dari petaka yang kelak akan mengejar keluarganya sendiri. Karena bagi warga, kegelisahan Bu Fitri hanyalah sebuah keajaiban. Tetapi bagi Bu Fitri, setiap rupiah yang masuk ke dalam rumahnya mulai terasa seperti sesuatu yang suatu hari akan ditagih kembali. Dan saat itu, ia belum mengetahui satu hal. Harga yang akan diminta bukanlah uang, bukan pula rumah atau mobil, melainkan darah dari keluarganya sendiri. Jauh sebelum rumah besar itu berdiri, dan sebelum warung rawonnya dipenuhi pelanggan, Bu Fitri hanyalah seorang perempuan yang setiap hari berjuang mempertahankan hidup dari warung kecilnya. Tidak banyak yang tahu bahwa di balik wajahnya, yang selalu terlihat tegar, tersimpan rasa lelah yang semakin lama semakin berat. Hari-hari itu adalah masa paling sulit dalam hidupnya. Warung rawon yang menjadi satu-satunya sumber penghasilan hampir tidak mampu menutup kebutuhan sehari-hari. Harga bahan makanan naik, pelanggan berkurang, sementara utang kepada pemasok terus bertambah. Beberapa kali Bu Fitri bahkan terpaksa menunda pembayaran karena uang hasil jualan habis untuk kebutuhan rumah. Setiap malam setelah warung ditutup, ia duduk sendirian menghitung uang di atas meja, lembar demi lembar, koin demi koin, tetapi jumlahnya tidak pernah cukup. Ada kalanya Bu Fitri hanya bisa menarik napas panjang sebelum memasukkan uang tersebut ke dalam laci. Ia pernah berkata kepada seorang tetangga bahwa dirinya sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Saat itu tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa kalimat tersebut akan membawa Bu Fitri menuju sebuah jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Semuanya bermula dari seorang pelanggan lama bernama Pak Sastro. Lelaki itu beberapa kali makan di warung Bu Fitri. Usianya sudah cukup tua dan jarang berbicara banyak. Namun suatu malam ketika warung hampir tutup, Pak Sastro tiba-tiba bertanya tentang keadaan usaha Bu Fitri. Awalnya Bu Fitri hanya mengeluh seperti biasa. Ia bercerita bahwa warungnya sepi dan utang semakin menumpuk. Pak Sastro hanya diam mendengarkan. Sebelum pergi, lelaki tua itu kemudian mengatakan sesuatu yang membuat Bu Fitri terdiam. Kalau kamu benar-benar ingin mengubah nasib, ada jalan yang bisa ditempuh. Bu Fitri mengira Pak Sastro sedang berbicara tentang pinjaman atau orang yang bisa membantu modal. Tetapi ternyata bukan. Pak Sastro menyebut sebuah tempat yang menurutnya tidak boleh didatangi sembarang orang. Tempat itu berada jauh dari keramaian, di kawasan yang jarang dilewati warga pada malam hari. Konon tempat tersebut sudah lama dikenal dan masyarakat sekitar sebagai lokasi yang memiliki cerita-cerita aneh. Bu Fitri awalnya menolak. Ia tidak percaya dengan cerita seperti itu. Namun keadaan hidup membuat pikirannya terus terganggu. Beberapa hari kemudian, Pak Sastro kembali datang. Kali ini ia membawa sebuah pesan sederhana. Jika Bu Fitri ingin mengubah hidupnya, ia harus datang sendiri pada malam tertentu. Tidak boleh membawa siapapun. Tidak boleh menceritakan kepada keluarga. Dan yang paling penting, ia harus datang dengan keyakinan penuh. Malam itu akhirnya tiba. Selepas warung tutup, Bu Fitri mengunci pintu dan pulang seperti biasa. Tetapi bukannya tidur.
Ia justru menunggu hingga lingkungan sekitar benar-benar sepi. Menjelang tengah malam, ia keluar rumah. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Perjalanan itu terasa jauh lebih panjang daripada yang ia bayangkan. Jalan yang awalnya ramai perlahan berubah menjadi sepi. Lampu-lampu rumah semakin jarang terlihat. Suara kendaraan pun menghilang. Ketika akhirnya sampai di tempat yang dimaksud, Bu Fitri melihat Pak Sastro sudah menunggunya. Tidak ada sambutan, tidak ada percakapan panjang. Hanya sebuah peringatan agar Bu Fitri tidak membatalkan niatnya setelah sampai di sana. Tempat itu begitu sunyi, udara. Malam terasa berat dan membuat dada Bu Fitri sesak. Untuk beberapa saat ia bahkan berpikir untuk kembali pulang. Namun bayangan utang, warung yang hampir bangkrut, dan kehidupan keluarganya yang serba kekurangan membuat langkahnya tetap maju. Pak Sastro kemudian menjelaskan bahwa kekayaan tidak pernah datang tanpa harga. Bu Fitri hanya perlu melakukan apa yang diperintahkan dan menjaga semua rahasia tersebut. Sebagai gantinya, rezeki akan datang dengan cepat, warungnya akan ramai. Pesanan akan mengalir, uang akan datang dari berbagai arah. Namun, ada satu syarat yang tidak boleh dilupakan. Syarat itu tidak dijelaskan secara langsung malam itu. Pak Sastro hanya mengatakan bahwa ketika waktunya tiba, Bu Fitri akan mengetahui sendiri apa yang harus diberikan. Kalimat tersebut seharusnya membuat Bu Fitri pergi. Tetapi justru karena terlalu takut kembali hidup dalam kemiskinan, ia memilih tetap tinggal. Di malam yang gelap itu, sebuah perjanjian pun dilakukan. Bu Fitri tidak pernah menceritakan secara lengkap kepada siapapun apa yang terjadi setelahnya. Bahkan kepada keluarganya sendiri. Yang diketahui hanyalah ketika ia kembali menjelang dini hari, wajahnya terlihat pucat. Ia slow nakan mesi rumah. Ia duduk cukup lama di dalam mobil, memandang kedua tangannya sendiri seperti seseorang yang baru saja melakukan sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Pagi harinya, ia kembali membuka warung. Tidak ada yang berubah secara kasat mata. Namun sejak hari itu, keberuntungan mulai datang. Hari pertama hanya beberapa pelanggan tambahan. Hari berikutnya semakin ramai, pesanan mulai berdatangan. Kemudian seseorang yang tidak pernah dikenal Bu Fitri sebelumnya memesan puluhan porsi rawon. Untuk sebuah acara, uang yang masuk jauh lebih besar daripada biasanya. Bu Fitri mulai percaya bahwa perjanjian malam itu berhasil. Ia tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa hidupnya akan berubah. Tetapi ada satu hal yang tidak ia sadari. Kekayaan tersebut bukan hadiah. Itu hanyalah uang muka. Dan suatu hari nanti, sesuatu akan datang untuk mengambil bagian yang telah dijanjikan. Saat itu Bu Fitri belum tahu siapa yang akan menjadi korban. Ia juga belum tahu bahwa perjanjian tersebut tidak hanya mengikat dirinya. Perjanjian itu perlahan akan merambat ke dalam rumahnya, menyentuh orang-orang yang paling ia cintai. Dan ketika Bu Fitri akhirnya menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Sejak malam ketika Bu Fitri pulang dari tempat yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun, perubahan mulai terjadi sedikit demi sedikit. Pada awalnya, perubahan itu terlihat seperti keberuntungan biasa. Tidak ada yang terlalu mencurigakan. Tidak ada kejadian aneh yang bisa dijadikan alasan untuk merasa takut. Hanya saja pelanggan yang datang ke warung rawonnya mulai bertambah. Pagi pertama setelah malam itu, 3 orang pelanggan yang biasanya hanya datang sesekali tiba-tiba muncul bersamaan. Mereka memesan rawon, nasi tambahan dan beberapa bungkus untuk dibawa pulang. Bu Fitri tentu saja merasa senang. Hari berikutnya, jumlah pelanggan bertambah lagi, kemudian bertambah lagi. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, warung sederhana milik Bu Fitri mulai berubah menjadi salah satu tempat makan yang paling sering dibicarakan warga sekitar. Orang-orang mulai datang sejak matahari belum tinggi. Ada yang sengaja datang lebih pagi karena takut kehabisan. Ada pula yang rela menunggu cukup lama hanya untuk mendapatkan semangkuk rawon. Yang membuat Bu Fitri semakin heran, sebagian besar pelanggan bukanlah orang yang dikenalnya. Mereka datang dari berbagai penjuru kota. Ada yang mengatakan mendapatkan rekomendasi dari temannya. Ada yang mengaku melihat warung itu dari unggahan seseorang. Ada pula yang bahkan tidak tahu siapa yang memberitahu mereka. Mereka hanya mengatakan satu hal yang sama.
Katanya rawon Bu Fitri enak sekali. Kalimat sederhana itu terdengar biasa. Tetapi bagi Bu Fitri, kalimat tersebut seperti pintu yang baru saja terbuka. Pesanan mulai datang dalam jumlah besar. Warung yang sebelumnya hanya memiliki beberapa meja kini harus menambah kursi hampir setiap minggu. 2 orang karyawan baru diterima. Tak lama kemudian jumlahnya bertambah. Lagi, dapur yang dahulu hanya cukup untuk memasak. Puluhan porsi berubah menjadi tempat kerja yang tidak pernah benar-benar berhenti panci. Rawon hampir selalu berada di atas api. Bumbu terus diolah, daging terus dipotong, nasi terus dimasak, dan uang terus masuk. Bu Fitri mulai merasakan kehidupan yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. Utang kepada pemasok dilunasi. Peralatan warung diganti, atap yang dahulu bocor diperbaiki, kemudian dinding warung direnovasi. Semua terjadi begitu cepat sampai beberapa warga merasa sulit mengikuti perubahan tersebut. Warung yang dulu sederhana kini mulai terlihat seperti rumah makan yang serius. Pelanggan bahkan mulai datang menggunakan mobil parkiran yang awalnya hanya cukup untuk beberapa sepeda motor menjadi semakin padat. Ketika malam tiba, lampu warung terlihat terang dari kejauhan. Seorang pedagang di sekitar tempat itu pernah berkata bahwa warung Bu Fitri seolah tidak mengenal kata sepi. Pagi ramai, siang ramai, sore tetap ramai, malam bahkan semakin penuh. Namun ada sesuatu yang membuat beberapa orang merasa tidak nyaman. Semakin ramai warung itu, semakin sering Bu Fitri terlihat murung ketika semua pelanggan sudah pulang. Tidak jarang, setelah karyawan selesai bekerja dan pintu warung ditutup, Bu Fitri masih berada sendirian di dapur. Ia berdiri di depan panci rawon yang sudah kosong sambil memandang ke dalamnya. Entah apa yang dicarinya. Suatu malam, salah seorang karyawan bernama Rudi pernah bertanya, apakah masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan? Bu Fitri hanya menjawab pendek, sudah, kamu pulang saja. Rudi pun pergi. Namun sebelum keluar, ia sempat melihat Bu Fitri berdiri sendirian di sudut dapur. Wajahnya terlihat tegang. Rudi tidak tahu apa yang terjadi. Ia juga tidak tahu bahwa sejak beberapa hari terakhir, Bu Fitri mulai mendengar suara-suara aneh setiap kali warung sudah sepi. Suara seperti sendok yang jatuh, suara langkah kaki, kadang seperti suara seseorang sedang menarik kursi. Padahal seluruh karyawan sudah pulang. Awalnya Bu Fitri mencoba mengabaikannya. Ia menganggap suara itu berasal dari bangunan tua atau tikus yang berkeliaran. Tetapi pada suatu malam, suara tersebut terdengar sangat jelas. To, seperti seseorang mengetuk pintu dapur. Bu Fitri membeku. Ia tidak langsung membuka pintu. Ketukan terdengar lagi. Tok, tok, tok. Siapa? Tidak ada jawaban. Bu Fitri memberanikan diri membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Lorong belakang warung kosong. Tetapi di lantai, tepat di depan pintu, terdapat bekas tanah basah, seperti jejak kaki seseorang yang baru saja masuk dari luar. Bu Fitri berdiri lama di sana, jantungnya berdegup semakin cepat. Ia langsung teringat pesan Pak Sastro, kekayaan tidak pernah datang tanpa harga, dan namun ketakutan itu tidak membuatnya menghentikan usaha. Justru sebaliknya, semakin banyak kejadian aneh terjadi, semakin besar pula uang yang masuk ke dalam rekeningnya. Pesanan catering mulai berdatangan dari kantor-kantor. Beberapa acara besar memesan ratusan porsi sekaligus. Bu Fitri akhirnya membeli kendaraan perlu untuk mengangkut pesanan. Ia juga mulai mempekerjakan lebih banyak orang. Dalam hitungan bulan, warung kecil itu berubah menjadi usaha besar. Warga semakin kagum. Ada yang memuji kegigihan Bu Fitri, ada yang mengatakan ia memang pantas sukses. Namun, ada pula yang mulai berbisik bahwa keberuntungan sebesar itu terasa tidak wajar. Terlebih lagi, beberapa kejadian aneh mulai dialami oleh pelanggan. Ada pelanggan yang mengaku melihat seorang perempuan berdiri di belakang dapur ketika sedang makan. Ada yang mendengar suara orang berbisik dari arah tempat penyimpanan bahan makanan. Tetapi ketika diperiksa, tidak ada siapapun. Semua cerita tersebut akhirnya sampai ke telinga Bu Fitri. Dia hanya meminta semua karyawan diam, jangan cerita ke orang luar. Tidak ada yang berani membantah. Bu Fitri tahu sesuatu sedang mengikuti dirinya. Tetapi selama uang masih mengalir, selama warung masih ramai, ia memilih mentutup mata. Ia mulai menikmati kekayaan itu. Rumahnya diperbesar, kendaraannya bertambah, pakaian dan perhiasannya
berubah, keluarganya pun mulai hidup jauh lebih nyaman. Semua orang tersenyum, semua orang merasa masa sulit telah berakhir. Hanya Bu Fitri yang tahu bahwa di balik semua kemudahan tersebut terdapat sebuah janji yang belum selesai. Dan semakin besar warungnya, semakin besar pula sesuatu yang kelak akan ditagihkan kepadanya. Saat itu, Bu Fitri masih berpikir bahwa dirinya telah memenangkan kehidupan. Ia belum sadar bahwa sebenarnya ia sedang menghitung mundur menuju hari ketika kekayaan itu meminta balasannya. Hari ketika warung rawon yang selama ini menjadi sumber kebahagiaan keluarganya justru akan menjadi awal dari mimpi buruk mereka. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa warung rawon sederhana milik Bu Fitri akan berubah menjadi sumber kekayaan yang begitu besar. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kehidupan perempuan itu benar-benar berubah. Apa yang dahulu hanya menjadi angan-angan, kini hampir semuanya bisa ia beli. Uang yang masuk setiap hari membuat Bu Fitri tidak lagi harus menghitung lembaran rupiah dengan tangan gemetar seperti dulu. Tidak ada lagi malam-malam panjang ketika ia duduk sendirian di meja, sambil memikirkan bagaimana membayar utang kepada pemasok. Tidak ada lagi rasa takut ketika harga bahan makanan naik. Kini, uang seolah datang tanpa henti. Warung rawonnya berkembang semakin besar. Bangunan yang dahulu sederhana direnovasi hingga memiliki ruangan lebih luas. Jumlah meja bertambah berkali-kali lipat. Karyawan pun semakin banyak. Pesanan untuk acara keluarga, kantor, hingga berbagai kegiatan besar datang hampir setiap hari. Bu Fitri bahkan mulai dikenal bukan hanya sebagai pemilik warung rawon, tetapi sebagai salah satu pengusaha kuliner yang sedang naik daun di kawasan tempat tinggalnya. Keluarganya pun ikut menikmati perubahan tersebut. Rumah lama yang dulu sederhana perlahan berubah menjadi rumah besar. Dinding diperbarui, halaman diperluas, pagar diganti. Dinding bersih perabot mahal mulai memenuhi setiap ruangan. Sebuah mobil baru terparkir di halaman. Kemudian muncul kendaraan. Lain tetangga yang dahulu melihat Bu Fitri berjalan kaki ke pasar kini melihatnya keluar masuk rumah dengan penampilan berbeda. Anak-anaknya mendapatkan kehidupan yang jauh lebih nyaman. Kebutuhan sekolah tidak lagi menjadi masalah. Mereka bisa membeli apa yang mereka inginkan tanpa harus menunggu terlalu lama. Untuk pertama kalinya, keluarga Bu Fitri bisa merasakan hidup tanpa kekurangan. Dan mungkin justru disitulah kesalahan terbesar mereka dimulai. Karena semakin banyak kekayaan yang datang, semakin sedikit pula Bu Fitri mengingat malam ketika semuanya bermula. Ia mulai menganggap perjanjian itu sebagai sesuatu yang sudah selesai. Ya, mulai percaya bahwa selama warung terus berjalan dan uang terus mengalir, tidak akan ada masalah. Bu Fitri bahkan mulai berani menikmati kehidupannya tanpa rasa takut. Ia daya membeli perhiasan, mengganti pakaian, merenovasi rumah, mengajak keluarganya berlibur. Sesekali, ia mengadakan makan bersama dengan keluarga besar. Orang-orang yang dahulu memandangnya sebelah mata kini mulai menghormatinya. Saudara jauh yang jarang berkunjung, tiba-tiba sering datang. Teman lama yang dahulu hampir tidak pernah menghubunginya, mulai mencari kabar. Bu Fitri tidak mempermasalahkan semuanya. Baginya, kehidupan sedang berpihak kepadanya. Ketika seseorang bertanya bagaimana warungnya bisa berkembang begitu cepat, Bu Fitri hanya tersenyum. Ya, mungkin memang rezeki saya sedang bagus. Jawaban itu selalu berhasil menutup percakapan. Namun, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Setiap malam tertentu, Bu Fitri masih terbangun tanpa sebab. Kadang tepat pada tengah malam, kadang menjelang dini hari. Ya, tidak pernah tahu apa yang membangunkannya. Tidak. Tidak. Ada pintu yang terbuka, hanya perasaan seperti ada seseorang yang berdiri di luar kamar dan sedang menunggunya. Pada awalnya, Bu Fitri berusaha mengabaikan perasaan tersebut. Tetapi semakin lama, gangguan itu semakin sering. Pernah suatu malam ia mendengar suara langkah kaki berjalan dari ruang tengah menuju halaman belakang pelan berat, kemudian berhenti tepat di depan. Pintu. Bu Fitri tidak berani keluar. Ia hanya duduk di tempat tidur sambil menahan napas. Beberapa detik kemudian, terdengar ketukan. 3 kali tok tok tok. Ia menutup telinganya. Tidak lama kemudian suara itu menghilang. Keesokan paginya, tidak ada seorang pun di rumah yang merasa mendengar apapun. Bu Fitri memilih diam.
Ia tidak ingin keluarganya mengetahui bahwa ketakutan mulai kembali menghampirinya, sebab setiap kali rasa takut itu muncul, selalu ada satu pikiran yang berusaha ia singkirkan. Pesan Pak Sastro. Kekayaan tidak pernah datang tanpa harga, tetapi Bu Fitri merasa terlalu bahagia untuk mengingatnya. Ia bahkan mulai menyumbangkan sebagian uangnya kepada tetangga dan terus orang yang membutuhkan. Bagi warga sekitar, Bu Fitri semakin terlihat sebagai perempuan baik hati yang sukses karena kerja keras. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, tidak ada yang tahu dari mana perubahan itu bermula, dan Bu Fitri tidak pernah menceritakannya. Selama berbulan-bulan, keluarga itu menikmati masa keemasan. Rumah dipenuhi tawa, meja makan selalu penuh, warung selalu ramai, uang terus masuk, semua tampak sempurna. Namun perlahan, sesuatu mulai berubah. Anak Bu Fitri yang paling kecil mulai mengeluh tentang mimpi yang sama berulang kali. Dalam mimpinya, ia selalu melihat seseorang berdiri di ujung lorong rumah. Sosok itu tidak pernah berbicara, hanya berdiri menunggu. Setiap kali anak itu terbangun, ia selalu menyebut satu kalimat yang membuat Bu Fitri merinding. Ada yang nunggu di luar. Bu Fitri selalu berusaha menenangkan anaknya. Cuman mimpi, tetapi jauh di dalam hatinya. Ia tahu itu bukan sekadar. Biasanya mulai teringat kembali malam ketika dirinya membuat perjanjian. Ia mulai mengingat kalimat Pak Sastro tentang harga yang suatu saat akan ditagihkan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bu Fitri mulai merasa bahwa kekayaan yang selama ini membuat keluarganya bahagia ternyata memiliki bayangan yang mengikuti mereka. Namun, kita tetap diam. Ya belum sanggup kehilangan semua yang sudah dimilikinya. Ia belum siap kembali menjadi Bu Fitri yang dulu. Maka ia terus bekerja, terus mengembangkan warung, terus menikmati. Kening seolah dengan mengabaikannya, perjanjian itu akan melupakan dirinya. Padahal sesuatu sedang menunggu. Dan ketika waktunya tiba, sesuatu itu tidak akan meminta uang, tidak akan meminta rumah, tidak akan meminta mobil. Ia akan meminta sesuatu yang jauh lebih mahal. Seseorang dari dalam keluarga, Bu Fitri sendiri. Saat masa keemasan itu berada di puncaknya, tanpa disadari keluarga tersebut sebenarnya sedang berdiri tepat di depan pintu menuju kehancuran. Masa keemasan Bu Fitri ternyata tidak berlangsung setenang yang dibayangkan. Di balik ramainya warung, uang yang terus masuk, dan kehidupan keluarga yang semakin mewah, perlahan muncul kejadian-kejadian aneh yang awalnya dianggap sepele. Tidak ada yang langsung menyebutnya sebagai sesuatu yang gaib. Semua masih berusaha mencari alasan yang masuk akal. Kejadian pertama dialami oleh seorang karyawan bernama Rudi. Malam itu warung baru saja ditutup. Seluruh pelanggan sudah pulang, dan sebagian karyawan telah meninggalkan dapur. Rudi mendapat tugas terakhir untuk membersihkan meja dan memastikan kompor sudah dimatikan. Saat sedang mencuci peralatan, dia mendengar suara sendok jatuh dari ruang makan. Ting, Rudi berhenti. Ia mengira ada karyawan lain yang masih berada di sana. Setelah mengeringkan tangannya, ia berjalan menuju ruang makan. Tidak ada siapa-siapa. Sendok yang terdengar jatuh memang berada di lantai. Rudi mengambilnya dan meletakkannya kembali. Baru beberapa langkah ia berjalan. Terdengar suara kursi bergeser, krit. Rudi menoleh. Salah satu kursi di sudut ruangan bergerak perlahan, seolah baru saja diduduki seseorang. Ia langsung merasa bulu kuduknya berdiri. Masih ada orang? Tidak ada jawaban. Rudi memilih tidak mencari tahu. Johnny segera menyelesaikan pekerjaannya dan meninggalkan warung. Keesokan harinya, ia menceritakan kejadian tersebut kepada dua karyawan lain. Mereka hanya tertawa dan menganggap Rudi terlalu lelah. Tetapi setelah kejadian itu, hal serupa mulai dialami karyawan. Jum lain, seorang karyawan perempuan bernama Sari pernah mendengar suara seseorang memanggil namanya dari dapur ketika ia sedang mengambil bahan makanan. Sari, suara itu terdengar sangat pelan. Ya, mengira salah satu karyawan memanggilnya, ya? Tidak ada jawaban. Sari kembali mengambil bahan beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Sari, kali ini lebih dekat. Sari langsung keluar dari dapur. Tidak, ada seorang pun di belakangnya. Ketika ia bertanya kepada karyawan lain,
Tidak ada yang mengaku memanggil. Sejak saat itu, Sri mulai takut berada sendirian di dapur. Anehnya, kejadian tersebut selalu muncul ketika warung mulai sepi. Saat pelanggan ramai, semuanya terlihat normal. Namun ketika malam tiba dan pintu warung ditutup, suasana berubah. Udara dapur terasa lebih dingin, suara langkah kaki sering terdengar dari lorong belakang. Beberapa peralatan seperti sendok dan mangkuk terkadang ditemukan, berpindah tempat. Yang paling membuat karyawan takut adalah panci rawon. Panci besar yang biasanya digunakan untuk memasak dalam jumlah lebih banyak sering mengeluarkan suara seperti sedang diaduk. Meskipun tidak ada seorang pun yang berada di dekatnya. Awalnya Bu Fitri menganggap semua itu hanya kebetulan. Ia bahkan memarahi karyawan yang terlalu banyak bercerita. Jangan bikin suasana warung tidak enak. Namun sebenarnya Bu Fitri tahu kejadian tersebut bukan sesuatu yang baru. Karena beberapa malam sebelumnya, dia sendiri pernah melihat sesuatu di dapur. Saat itu warung sudah tutupin. Bu Fitri sedang menghitung uang hasil penjualan di meja kasir ketika terdengar suara mangkuk diletakkan di belakangnya. Ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Kemudian terdengar suara air mendidih dari dapur. Bu Fitri berjalan perlahan panci. Rawon yang sudah dimatikan ternyata masih mengeluarkan uap. Ia mendekat. Dan saat itulah ia melihat permukaan kuah bergerak sendiri pelan. Seperti ada sesuatu yang sedang mengaduknya dari dalam. Bu Fitri langsung mundur. Wajahnya pucat. Ia teringat malam perjanjian. Ia teringat pesan Pak Sastro. Tetapi keesokan harinya, ia kembali membuka warung seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tidak ingin kehilangan sumber kekayaannya. Semakin lama, kejadian aneh semakin sering muncul. Pelanggan mulai mengeluhkan bau tanah basah yang tiba-tiba muncul di dalam warung meskipun tidak hujan. Beberapa orang merasa seperti ada orang berdiri di belakang mereka ketika sedang makan. Seorang pelanggan bahkan pernah meninggalkan makanannya setelah melihat bayangan seseorang yang melewati kaca dapur. Ketika karyawan memeriksa, tidak ada siapapun. Cerita-cerita itu mulai menyebar. Namun karena warung tetap ramai, banyak orang memilih mengabaikannya. Bagi sebagian pelanggan, rasa rawon yang enak jauh lebih penting daripada cerita aneh. Tetapi bagi para karyawan, keadaan mulai berbeda. Mereka mulai merasa bahwa warung tersebut memiliki sesuatu yang tidak terlihat. Rudi bahkan pernah mengatakan kepada Sari bahwa setiap kali ia pulang terlalu malam, ia selalu merasa seperti ada yang mengikuti dari belakang. Sari hanya menjawab bahwa ia juga merasakan hal yang sama. Keduanya mulai berusaha pulang bersama. Tidak ada yang berani menjadi orang terakhir di warung. Sementara itu, Bu Fitri semakin sering terlihat gelisah. Ia mulai menyimpan sesuatu di laci khusus yang selalu dikunci. Tidak ada karyawan yang tahu isinya. Tidak ada keluarga yang diperbolehkan menyentuhnya. Hanya Bu Fitri yang memiliki kuncinya. Di dalam laci itu tersimpan benda yang mengingatkannya pada malam perjanjian. Setiap kali gangguan muncul, Bu Fitri diam-diam membuka laci tersebut. Ia memandangi benda itu dalam waktu lama, seolah berharap sesuatu akan berubah, tetapi tidak pernah berubah. Pada suatu malam, ketika warung sudah kosong, Bu Fitri mendengar suara dari dapur. Bukan suara langkah, bukan suara mangkuk, melainkan suara seseorang berbisik sangat pelan ke janji. Bu Fitri membeku. Beberapa detik kemudian suara itu terdengar lagi. Janji. Kali ini lebih jelas. Bu Fitri menutup telinganya. Ia tidak berani menjawab Kat, namun sejak malam itu, ia mulai menyadari bahwa gangguan tersebut bukan sekadar peringatan. Ada sesuatu yang sedang mengingatkan dirinya. Sesuatu yang sudah menunggu cukup lama. Dan setiap hari, selama warung rawon semakin ramai dan kekayaan Bu Fitri semakin bertambah, jarak menuju penagihan janji itu semakin dekat. Bu Fitri masih bisa tersenyum di depan pelanggan, masih bisa menghitung uang, masih bisa menikmati rumah besar dan kehidupan mewahnya. Tetapi setiap kali malam tiba, rasa takut itu kembali, karena kini ia mulai sadar bahwa yang datang ke warungnya bukan hanya pelanggan, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak pernah memesan makanan, tidak pernah duduk di bimi, tetapi selalu datang ketika warung sudah sepi, dan sesuatu itu seolah sedang menunggu satu hal, waktunya untuk mengambil apa yang pernah dijanjikan. Pada awalnya, semua cerita tentang warung rawon Bu Fitri
hanya dianggap sebagai desas-desus biasa. Warga memang senang membicarakan perubahan hidup seseorang, terlebih ketika perubahan itu terjadi begitu cepat. Ada yang mengatakan Bu Fitri memang sedang beruntung. Ada yang percaya usaha kulinernya berhasil karena kerja keras. Namun setelah berbagai kejadian aneh mulai dialami karyawan dan pelanggan, bisikan-bisikan itu perlahan berubah menjadi ketakutan. Tidak ada lagi yang berani membicarakan warung Bu Fitri sambil tertawa. Nama Bu Fitri mulai disebut dengan suara pelan. Beberapa warga bahkan memilih tidak membicarakannya ketika malam sudah tiba. Salah satu kejadian yang membuat cerita itu semakin menyebar terjadi ketika seorang pelanggan bernama Pak Darto makan sendirian di warung pada malam hari. Saat itu warung sebenarnya masih cukup ramai, tetapi meja di dekat dapur kosong. Pak Darto memilih duduk di sana karena ingin segera pulang. Ya, baru beberapa suap menikmati rawon ketika merasa ada seseorang berdiri tepat di belakang kursinya. Awalnya ia tidak mempermasalahkannya, namun beberapa detik kemudian, hawa dingin terasa menyentuh bagian belakang lehernya. Pak Darto menoleh. Tidak ada siapa-siapa, ia kembali makan. Tetapi ketika pandangannya jatuh ke mangkuk rawon, ia melihat bayangan gelap seperti pantulan seseorang berdiri di permukaan kuah. Pak Darto langsung meletakkan sendok. Ia menoleh lagi. Tetap tidak ada orang. Tanpa menghabiskan makanannya, dia membayar dan pergi. Keesokan harinya cerita itu sudah sampai ke beberapa warga sekitar. Tidak lama kemudian, cerita lain muncul. Seorang pengemudi ojek yang pernah mengantarkan pesanan dalam jumlah besar mengaku mendengar suara perempuan menangis dari bagian belakang warung ketika ia mengambil makanan. Ia mengira ada karyawan yang sedang mengalami masalah, tetapi ketika ia bertanya, seorang karyawan justru menjawab bahwa tidak ada siapapun di belakang. Cerita tersebut membuat warga semakin yakin bahwa warung Bu Fitri menyimpan sesuatu. Namun yang paling membuat mereka takut adalah perubahan sikap Bu Fitri sendiri. Perempuan yang dahulu dikenal ramah mulai jarang berbicara dengan tetangga. Ia tidak lagi sering duduk di depan rumah. Ia juga mulai memasang pagar yang lebih tinggi. Ketika ada warga bertanya apakah warungnya baik-baik saja, Bu Fitri hanya tersenyum singkat. Tidak ada apa-apa. Tetapi wajahnya berkata lain. Matanya terlihat lelah, seolah sudah berhari-hari tidak tidur. Beberapa orang bahkan memperhatikan bahwa Bu Fitri sering melihat ke arah jalan ketika malam tiba, seperti sedang menunggu seseorang, atau mungkin takut seseorang datang. Desas-desus semakin berkembang. Setelah seorang warga tua bernama Pak Jaya mengingat kembali lelaki yang pernah dilihatnya bersama Bu Fitri pada malam hari. Lelaki tua itu adalah Pak Sastro. Pak Jaya mulai bertanya kepada beberapa orang apakah mereka mengenal nama tersebut. Ternyata tidak banyak yang tahu, bahkan ada warga yang mengatakan bahwa Pak Sastro sudah lama tidak pernah terlihat di kawasan tersebut. Anehnya, setiap kali ada kejadian aneh di warung, nama lelaki tua itu kembali muncul dalam pembicaraan. Salah seorang warga yang sudah lanjut usia bahkan mengatakan bahwa Pak Sastro pernah dikenal sebagai orang yang sering mendatangi tempat-tempat yang dianggap angker. Tidak ada yang bisa memastikan kebenarannya, tetapi cerita tersebut cukup untuk membuat suasana semakin mencekam. Di setiap karyawan mulai mengundurkan diri. Rudy adalah salah satunya. Ia bertahan cukup lama karena membutuhkan pekerjaan, tetapi setelah mengalami beberapa kejadian aneh, ia tidak sanggup lagi. Malam terakhirnya bekerja, dia mengaku melihat seseorang berdiri di ujung dapur. Sosok itu tidak bergerak, tidak berbicara, hanya berdiri membelakanginya. Rudy sempat mengira itu Bu Fitri. Ia memanggil, "Bu." Sosok tersebut perlahan menoleh, tetapi wajahnya tidak terlihat jelas. Rudy langsung berlari keluar. Ketika ia kembali bersama karyawan lain, dapur sudah kosong. Setelah kejadian itu, Rudy mengajukan pengunduran diri. Bu Fitri tidak mencegah, ia hanya diam. Seolah sudah mengetahui bahwa suatu saat para karyawan akan mulai pergi satu persatu. Tetapi semakin banyak karyawan yang meninggalkan warung, semakin sulit pula bagi Bu Fitri menyembunyikan ketakutan yang sebenarnya. Ia mulai sadar bahwa gangguan tersebut bukan hanya terjadi di warung. Kini rumahnya juga mulai berubah. Pada suatu malam,
Anaknya terbangun sambil menangis. Ia mengatakan ada seseorang berdiri di depan pintu kamar Bu Fitri. Segera Mi meriksa, tidak ada siapa-siapa. Namun, pintu kamar yang sebelumnya terkunci ternyata terbuka sedikit. Dan di lantai depan pintu, terlihat jejak basah. Jejak tersebut berhenti tepat di depan kamar anaknya. Bu Fitri langsung teringat perjanjian untuk pertama kalinya. Ia mulai menyadari sesuatu yang selama ini berusaha ia hindari. Mungkin yang sedang dicari bukan dirinya, mungkin yang ditunggu adalah orang lain, seseorang yang masih berada di dalam keluarganya. Sejak malam itu, Bu Fitri mulai berubah. Ia semakin sering memperhatikan anak-anaknya, tidak membiarkan mereka keluar sendirian pada malam hari. Pintu rumah selalu dikunci lebih awal. Lampu halaman dibiarkan menyala sepanjang malam, tetapi semua usaha itu tidak membuat gangguan berhenti. Justru semakin sering, dan akhirnya warga mulai menyadari bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Warung yang dahulu menjadi simbol keberuntungan kini mulai dianggap sebagai tempat yang harus dihindari. Beberapa pelanggan tetap masih datang, tetapi sebagian memilih membawa makanan pulang. Ada pula yang tidak mau datang setelah matahari terbenam. Warung tetap menghasilkan uang, tetapi suasananya tidak lagi sama. Di tengah keramaian, selalu ada rasa takut yang tidak terlihat. Dan di balik pintu dapur, Bu Fitri semakin sering mendengar suara yang sama. Suara yang dahulu hanya terdengar samar, kini terdengar jelas. Janji harus dibayar. Setiap kali mendengarnya, tubuh Bu Fitri terasa lemas. Ya, tahu waktunya semakin dekat. Selama ini ia mengira kekayaan adalah akhir dari penderitaannya. Ternyata kekayaan itu hanyalah awal, dan ketika warga mulai berhenti menganggap cerita tersebut sebagai gosip, Bu Fitri menyadari bahwa rahasianya tidak akan bisa disimpan lebih lama, karena sesuatu sudah mulai mencari jalan menuju keluarganya. Dan kali ini, yang menjadi sasaran bukan lagi warung, melainkan orang-orang yang paling ia cintai. Sejak malam ketika suara itu terdengar begitu jelas dari dapur, Bu Fitri tidak pernah lagi tidur dengan tenang. Kalimat yang terus terngiang di kepalanya bukan lagi sekadar bisikan yang bisa ia abaikan. Janji harus dibayar. Kalimat itu seperti terus mengikuti kemanapun ia pergi. Siang hari, ketika warung ramai, Bu Fitri masih mampu tersenyum. Ia melayani pelanggan, memeriksa pesanan, dan menghitung hasil penjualan seperti biasa. Namun ketika malam tiba, wajahnya berubah. Dia menjadi lebih pendiam dan sering memandangi keluarganya satu persatu. Ada suaminya, yang selama ini selalu mendukungnya, ada anak sulungnya, yang mulai sibuk dengan pekerjaannya, dan ada anak bungsunya yang sejak beberapa minggu terakhir semakin sering mengalami mimpi buruk. Bu Fitri mulai menyadari sesuatu yang membuat dadanya sesak. Gangguan itu semakin dekat dengan keluarganya. Awalnya hanya mimpi. Anak bungsunya sering terbangun menjelang dini hari dalam keadaan menangis. Setiap kali ditanya apa yang terjadi, ia selalu menceritakan hal yang sama. Dalam mimpinya, ia melihat seorang perempuan berdiri di ujung halaman rumah. Perempuan itu tidak pernah mendekat, tidak pernah berbicara, hanya berdiri sambil menatap ke arah jendela kamar. Bu Fitri selalu mengatakan bahwa itu hanya mimpi. Namun pada suatu malam, anaknya terbangun sambil berteriak. Bu Fitri langsung berlari ke kamar. Tubuh anaknya gemetar. "Bu, ada yang panggil namaku." Bu Fitri menahan napas. "Kata siapa?" Anaknya menunjuk ke arah jendela. Tadi dari luar. Bu Fitri mendekati jendela dengan langkah perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Halaman rumah kosong. Pagar masih terkunci. Tetapi ketika ia menunduk, dia melihat sesuatu yang membuat wajahnya seketika pucat. Di bawah jendela terdapat tanah basah, padahal malam itu tidak hujan. Dan di atas tanah tersebut terlihat bekas jejak kaki yang berhenti tepat di depan kamar. Anaknya, Bu Fitri tidak berani mengatakan apapun. Ia hanya memeluk anaknya sampai tertidur kembali. Malam itu, untuk pertama kalinya Bu Fitri menangis sendirian di kamar. Ia teringat semua yang terjadi bertahun-tahun sebelumnya. Ia teringat malam ketika Pak Sastro membawanya ke tempat sepi. Ia teringat pesan bahwa kekayaan yang diperoleh bukanlah sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma. Dan kini ia mulai memahami arti sebenarnya dari perkataan itu. Selama ini ia mungkin salah mengira ia
mengira dirinya yang harus membayar. Ternyata, perjanjian itu bisa meminta sesuatu dari orang yang paling dekat. Dengannya, keesokan harinya, Bu Fitri mencoba mencari Pak Sastrodadya, menanyakan keberadaannya kepada beberapa orang yang pernah mengenal lelaki tua itu. Tidak ada jawaban yang jelas. Ada yang mengatakan, Pak Sastro sudah lama pergi. Ada yang mengatakan lelaki itu memang sering berpindah tempat. Namun seorang warga tua memberikan informasi yang membuat Bu Fitri semakin gelisah. Pak Sastro ternyata pernah mengatakan bahwa orang yang meminta kekayaan tidak boleh menganggap perjanjian tersebut selesai. Hanya karena hidupnya berubah, Bu Fitri pulang dengan perasaan hancur. Malam itu, ia membuka laci yang selama ini selalu dikunci. Di dalamnya masih tersimpan benda yang mengingatkannya pada malam perjanjian. Tangannya gemetar ketika menyentuh benda tersebut. Untuk pertama kalinya, ia berpikir untuk membuangnya. Namun sebelum sempat melakukan apapun, lampu kamar tiba-tiba berkedip sekaligus 2 kali, kemudian padam. Bu Fitri membeku. Dari arah lorong terdengar suara langkah kaki pelan 1 langkah, kemudian langkah berikutnya. Semakin dekat, Bu Fitri tidak bergerak. Suara itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Lalu terdengar ketukan tok tok tok. Bu Fitri menutup mulutnya agar tidak berteriak. Tidak lama kemudian, suara anaknya terdengar dari kamar sebelah. Bu Fitri langsung membuka pintu dan berlari. Tetapi ketika sampai di kamar anaknya, anak itu sedang tidur. Tidak ada apa-apa. Bu Fitri memeriksa seluruh ruangan, jendela terkunci, pintu terkunci, tidak ada siapapun. Namun di atas meja belajar, terdapat sebuah benda yang sebelumnya tidak ada. Benda kecil berwarna hitam. Bu Fitri langsung mengenalinya. Benda itu mengingatkannya pada malam ketika perjanjian dilakukan. Ia mengambilnya dengan tangan. Gemetaran dadanya terasa sesak. Saat itulah ia tahu bahwa sesuatu sedang memberikan peringatan. Dan peringatan itu semakin jelas. Beberapa hari kemudian, kejadian lain menimpa keluarganya. Anak sulung Bu Fitri mengalami kecelakaan kecil ketika dalam perjalanan pulang. Tidak ada luka serius, tetapi kejadian itu membuat Bu Fitri semakin takut. Ia mulai melarang seluruh keluarganya keluar rumah pada malam hari. Ia meminta anak-anaknya selalu memberi kabar. Ia bahkan mulai tidur di dekat kamar anak bungsunya. Namun gangguan tidak berhenti. Suara langkah kaki terdengar semakin sering. Pintu kamar terbuka sendiri. Lampu rumah beberapa kali mati tanpa sebab yang jelas. Dan setiap kali kejadian itu muncul, warung justru mendapatkan pesanan dalam jumlah besar. Seolah ada hubungan antara kekayaan yang masuk dengan teror yang semakin dekat. Bu Fitri mulai membenci uang yang dulu sangat ia inginkan. Tetapi ia tidak mampu menghentikan semuanya. Warung sudah menjadi besar, banyak karyawan bergantung pada pekerjaannya. Banyak pelanggan mengandalkan makanan dari warung tersebut. Kehidupan keluarganya pun sudah berubah terlalu jauh. Ia merasa terjebak. Jika warung ditutup, ia takut sesuatu yang lebih buruk terjadi. Jika tetap dibuka, gangguan semakin mendekati keluarganya. Pada suatu malam, Bu Fitri akhirnya berdiri sendirian di ruang tengah dan berbisik dengan suara bergetar. Kalau memang harus saya yang membayar, jangan keluarga saya. Tidak ada jawaban, hanya suara angin dari luar. Bu Fitri mengira semuanya telah selesai. Namun, beberapa detik kemudian terdengar suara dari belakangnya, sangat pelan. Bukan kamu. Bu Fitri langsung berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Tubuhnya seketika lemas. Ia akhirnya memahami maksud suara tersebut. Yang diminta bukan dirinya. Perjanjian itu telah menentukan arah sendiri. Dan sejak malam tersebut, Bu Fitri mulai hidup dalam ketakutan yang sebenarnya. Ia tidak lagi takut kehilangan rumah, tidak takut kehilangan mobil, tidak takut kehilangan warung. Ia hanya takut kehilangan salah satu anggota keluarganya. Sementara itu, tanpa diketahui siapapun, gangguan mulai semakin sering muncul di sekitar anak-anaknya, dan warga yang selama ini hanya mendengar desas-desus mulai melihat sendiri perubahan pada keluarga Bu Fitri. Rumah mewah yang dulu menjadi simbol keberhasilan kini selalu tertutup. Lampu menyala sepanjang malam. Tidak ada lagi tawa dari halaman. Tidak ada lagi acara keluarga. Bu Fitri semesti sedang menunggu sesuatu yang sangat buruk. Dan benar saja, malam beresnya untuk pertama kalinya, sesuatu datang lebih dekat dari sebelumnya. Bukan sekadar suara, bukan bayangan, bukan mimpi.
melainkan sebuah kejadian yang membuat Bu Fitri sadar bahwa tumbal pertama mungkin sudah ditentukan. Dan kali ini tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Sejak malam ketika Bu Fitri mendengar suara yang mengatakan, "Bukan kamu," kehidupan keluarganya berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi rasa aman di rumah besar yang dahulu mereka banggakan. Setiap sudut terasa menyimpan sesuatu. Setiap suara kecil membuat mereka saling menatap. Bahkan malam yang biasanya menjadi waktu untuk beristirahat kini, justru menjadi waktu yang paling ditakuti. Bu Fitri mulai memperhatikan keluarganya lebih ketat. Ia tidak ingin anak-anaknya pergi sendirian. Ia selalu memastikan pintu dan jendela terkunci sebelum malam. Lampu halaman dibiarkan menyala. Bahkan beberapa kali ia sengaja tidur di ruang tengah agar bisa mendengar jika ada sesuatu yang terjadi. Namun semua itu tidak cukup. Gangguan seolah sudah menemukan jalan masuk ke rumah mereka. Beberapa hari setelah kejadian di kamar anak bungsunya, anak sulung Bu Fitri mulai mengalami hal yang sama. Ia sering terbangun pada pukul tertentu dengan napas terengah-engah. Ia mengatakan selalu mendengar suara langkah kaki di depan kamarnya. Awalnya, ia tidak ingin menceritakan hal tersebut kepada ibunya. Tetapi pada suatu malam, ia akhirnya mengaku, "Bu, setiap malam ada yang berjalan di depan kamar." Bu Fitri mencoba tetap tenang, mungkin suara dari luar. Anaknya menggeleng. "Bukan." Dulu suaranya berhenti tepat di depan pintu. Mendengar itu, Bu Fitri tidak mampu menjawab. Ia tahu persis apa yang dimaksud anaknya. Karena suara yang sama sudah beberapa kali ia dengar sendiri. Malam berikutnya, giliran suami Bu Fitri yang mengalami kejadian aneh. Saat sedang tidur, ia tiba-tiba terbangun karena merasa ada seseorang berdiri di sisi tempat tidur. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat bayangan seperti seorang perempuan berambut panjang. Sosok itu hanya berdiri, tidak bergerak. Ketika lampu kamar dinyalakan, tidak ada siapapun. Suaminya kemudian mengira dirinya hanya bermimpi. Namun ketika pagi datang, ia menemukan bekas tanah basah di lantai kamar. Padahal pintu kamar terkunci dari dalam. Sejak saat itu, tidak ada lagi anggota keluarga yang berani mengatakan bahwa semua kejadian tersebut hanyalah kebetulan. Ketakutan mulai menyatukan mereka, tetapi ketakutan juga membuat mereka mulai saling curiga. Bu Fitri menyimpan terlalu banyak. Rahasia keluarganya mulai bertanya-tanya, mengapa perubahan hidup mereka terjadi begitu cepat? Mengapa sejak kekayaan datang, kejadian aneh juga mengikuti? Salah satu anaknya akhirnya memberanikan diri bertanya, "Bu, sebenarnya apa yang terjadi?" Bu Fitri hanya diam. Ia ingin mengatakan semuanya. Ia ingin menceritakan tentang Pak Sastro, tentang malam ketika ia pergi ke tempat terlarang, tentang perjanjian yang pernah dibuat. Tetapi setiap kali membuka mulut, rasa takut membuat kata-kata itu tertahan. Bagaimana mungkin ia mengatakan kepada anak-anaknya bahwa semua kemewahan yang mereka nikmati mungkin memiliki harga yang mengerikan? Ia tidak sanggup. Sementara itu kejadian di warung juga semakin parah. Karyawan yang masih bertahan mulai menemukan benda-benda aneh di tempat yang sebelumnya kosong. Ada yang mendengar suara orang berjalan di dapur. Ada yang melihat bayangan melewati pintu belakang. Beberapa kali panci besar di dapur ditemukan berpindah posisi meskipun tidak ada yang mengaku memindahkannya. Bu Fitri akhirnya memutuskan untuk mengurangi jam operasional. Tetapi keputusan itu justru membuat keadaan semakin buruk. Pada malam ketika warung tutup lebih awal, suara-suara terdengar dari dalam dapur. Bukan hanya satu suara, seperti ada beberapa orang sedang berbicara. Filan karyawan yang berada di luar tidak berani masuk. Bu Fitri sendiri berdiri di depan pintu dapur sambil menahan napas. Kemudian semua suara berhenti. Beberapa detik kemudian, terdengar satu ketukan dari dalam tok Bu Fitri mundur. Tok ketukan kedua. Lalu suara bisikan, "Sudah waktunya." Bu Fitri langsung menutup pintu. Ia tidak berani membuka kembali sampai pagi. Sejak kejadian itu, ia semakin yakin bahwa perjanjian yang dibuat bertahun-tahun lalu telah memasuki tahap terakhir. Namun, ia masih berharap ada jalan keluar. Ia mencari orang-orang yang dianggap mampu membantu. Ia mendatangi beberapa tempat secara diam-diam dan menceritakan sebagian masalahnya. Jawaban yang diterima hampir sama 30 deh. Gak ada yang berani menjanjikan
bahwa perjanjian tersebut bisa dibatalkan. Ada yang mengatakan Bu Fitri harus menerima akibat dari keputusan masa. Lalu ada pula yang memperingatkan agar ia tidak mencoba menipu sesuatu yang sejak awal sudah diberi janji. Bu Fitri pulang dalam keadaan semakin putus asa. Ia mulai menyadari bahwa kekayaan yang dahulu membuat keluarganya bahagia kini justru menjadi sumber kehancuran dan gangguan semakin memilih target. Suatu sore, anak bungsunya tiba-tiba menghilang dari halaman rumah. Tidak lama, hanya beberapa menit. Tetapi bagi Bu Fitri, waktu itu terasa seperti berjam-jam. Seluruh keluarga kini mencarinya. Akhirnya anak itu ditemukan di sebuah ruangan kosong di bagian belakang rumah. Ia duduk diam di sudut ruangan sambil memeluk lutut. Ketika ditanya mengapa berada di sana, Tuyushi menjawab bahwa ada seseorang yang memanggilnya. Siapa? Anak itu menunjuk ke arah pintu. Katanya suruh ikut. Bu Fitri langsung memeluk anaknya. Tubuhnya gemetar. Ia tidak sanggup lagi menyembunyikan ketakutannya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bu Fitri menceritakan sebagian rahasianya kepada keluarganya. Tidak semuanya, tetapi cukup untuk membuat mereka memahami bahwa kekayaan tersebut tidak datang secara biasa. Keluarganya terdiam. Tidak ada yang langsung memarahinya. Mereka hanya merasa dikhianati. Selama bertahun-tahun mereka menikmati rumah besar, kendaraan, kehidupan nyaman, dan kemewahan tanpa mengetahui dari mana semua itu berasal. Kini mereka harus menanggung ketakutan yang sama. Dan yang paling menyakitkan bagi Bu Fitri adalah kenyataan bahwa dirinya mungkin tidak lagi memiliki kendali atas siapa yang akan menjadi korban. Satu persatu anggota keluarganya mulai mengalami gangguan. Yang satu mendengar suara, yang lain melihat bayangan, yang lain mengalami mimpi buruk. Dan semuanya memiliki satu kesamaan, gangguan. Selalu muncul setelah kekayaan besar masuk ke rumah Bu Fitri. Akhirnya berhenti menikmati uang setiap kali menerima keuntungan dari warung. Ia justru merasa takut. Uang yang dahulu membuatnya tersenyum kini terasa seperti pertanda buruk. Namun warung tetap ramai, pelanggan tetap datang, pesanan tetap mengalir. Seolah ada sesuatu yang sengaja menjaga usaha tersebut tetap hidup sampai kewajiban itu benar-benar terpenuhi. Pada malam berikutnya, Bu Fitri duduk sendirian di ruang. Ia memandang foto keluarganya yang tergantung di dinding. Semua orang tersenyum dalam foto. Tunis Turegas terlihat bahagia. Bu Fitri menangis. Dalam diam, ia tahu mungkin tidak semua dari mereka akan tetap tersenyum seperti itu karena sesuatu sedang menagih janji. Dan semakin dekat waktu penagihan, semakin jelas pula sasaran yang dipilih Bu Fitri. Kemudian mendengar suara dari lantai atas, langkah kaki itu 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kemudian ia berdirian menatap tangga. Tidak ada siapapun. Tetapi dari atas terdengar suara anaknya memanggil. Bu Fitri langsung berlari menaiki tangga. Namun ketika sampai di depan kamar, pintunya terbuka lebar. Kamar itu kosong, jendela terbuka, dan di atas tempat tidur terdapat benda hitam yang sama seperti yang pernah ia temukan sebelumnya. Bu Fitri langsung tahu ini bukan lagi peringatan. Seseorang dalam keluarganya telah dipilih. Dan malam itu untuk pertama kalinya, Bu Fitri menyadari bahwa mungkin sudah tidak ada cara untuk menyelamatkan semuanya. Malam itu menjadi malam yang tidak pernah bisa dilupakan oleh keluarga Bu Fitri. Sejak menemukan benda hitam di atas tempat tidur anaknya, Bu Fitri seperti kehilangan seluruh kekuatan yang selama ini ia miliki. Ia tahu sesuatu yang selama bertahun-tahun hanya menjadi bayangan akhirnya sudah datang untuk menagih janji. Rumah yang dahulu dipenuhi tawa kini terasa seperti bangunan kosong. Tidak ada seorang pun yang berani tidur sendirian. Pintu kamar dikunci, lampu dibiarkan menyala. Bahkan suara kendaraan dari jalan depan yang biasanya terdengar biasa saja kini membuat semua orang terkejut. Bu Fitri duduk di ruang tengah sambil memandangi keluarganya. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat rumah mewah, mobil, perhiasan, atau keberhasilan warungnya. Ia hanya melihat keluarganya. Orang-orang yang selama ini menjadi alasan mengapa ia rela melakukan apapun. Dan malam itu, Bu Fitri menyadari bahwa semua yang ia dapatkan ternyata tidak sebanding dengan ketakutan yang harus mereka bayar. Sekitar tengah malam, listrik tiba-tiba padam. Seluruh rumah menjadi gelap.
Anak-anak Bu Fitri langsung berkumpul di ruang tengah. Tidak ada yang berbicara. Kemudian terdengar suara dari lantai atas. Langkah kaki pelan dot berat. Satu langkah, kemudian berhenti. Lalu terdengar suara pintu kamar terbuka. Bu Fitri langsung berdiri. Jangan ada yang naik. Namun sebelum siapapun sempat menjawab, terdengar suara benda jatuh dari lantai atas. Brak, anak bungsunya mulai menangis. Bu Fitri akhirnya memberanikan diri naik. Tangga terasa begitu panjang malam itu. Setiap langkah membuat jantungnya semakin berdebar. Ketika sampai di lantai atas, lorong terlihat kosong. Tetapi pintu kamar anaknya terbuka. Bu Fitri masuk, kamar tersebut kosong. Tempat tidur berantakan. Jendela terbuka lebar. Angin malam masuk membawa udara dingin. Di mana kamu? Tidak ada jawaban. Bu Fitri berlari ke kamar lain. Anaknya ternyata berada di sana bersama anggota keluarga lainnya. Semuanya selamat. Tetapi sebelum Bu Fitri sempat merasa lega, suara ketukan terdengar dari lantai bawah. Tok, tok, tok. Semua orang terdiam. Ketukan itu berasal dari pintu utama. Bu Fitri menatap keluarganya. Tidak ada seorang pun yang berani membuka. Ketukan terdengar lagi tok, tok, tok. Kemudian terdengar suara seorang perempuan. Sangat pelan, Fitri. Wajah Bu Fitri seketika pucat. Ia mengenal suara itu. Suara yang selama ini sering muncul dalam mimpi. Suara yang selalu ia dengar ketika warung sudah tutup. Suara yang pernah mengucapkan bahwa janji harus dibayar. Bu Fitri mundur. Ia memeluk anaknya. Jangan buka pintu. Beberapa saat kemudian, suara itu berhenti. Rumah kembali hening. Namun ketika listrik menyala, sesuatu yang lebih mengerikan terlihat. Di lantai depan pintu utama terdapat jejak kaki basah. Jejak itu masuk dari luar. Berjalan melewati ruang tamu, melewati tangga, dan berhenti tepat di depan kamar anak bungsunya. Bu Fitri menangis. Ia akhirnya memahami bahwa sesuatu tersebut tidak lagi meminta izin. Ia sudah masuk ke dalam rumah. Keesokan paginya, Bu Fitri tidak membuka warung. Untuk pertama kalinya sejak usahanya terkenal, pintu warung tetap tertutup. Para pelanggan mulai bertanya. Karyawan menunggu. Pesanan dibatalkan. Namun Bu Fitri tidak peduli. Ia hanya ingin menyelamatkan keluarganya. Ia kemudian mengambil keputusan terakhir. Warung harus ditutup. Semua uang akan dikembalikan. Rumah akan dijual. Mobil akan dijual, perhiasan akan dilepas. Ia tidak peduli lagi kehilangan semuanya. Yang penting, keluarganya selamat. Tetapi keputusan tersebut ternyata terlambat. Malam berikutnya, gangguan kembali terjadi. Dan kali ini tidak hanya di rumah. Di warung yang sudah lama ditutup, beberapa warga mengaku melihat lampu dapur menyala sendiri. Padahal listrik sudah diputus. Ada pula yang mengatakan mendengar suara panci dan mangkuk dari dalam. Seorang warga yang penasaran mendekati warung. Dari balik kaca ia melihat bayangan seseorang berdiri di dapur. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri di depan panci besar. Warga tersebut langsung berlari. Keesokan harinya kabar itu menyebar ke seluruh lingkungan. Warung Bu Fitri akhirnya benar-benar ditinggalkan. Namun tragedi belum selesai. Beberapa hari kemudian keluarga Bu Fitri mengalami kejadian yang paling mengerikan. Anak sulungnya ditemukan tidak sadarkan diri di dalam kamar. Tidak ada luka. Tidak ada tanda-tanda kekerasan. Tetapi tubuhnya sangat lemas. Ia kemudian dirawat dan perlahan sadar. Ketika membuka mata, ia hanya mengatakan satu kalimat. Dia bilang, hutangnya belum lunas. Bu Fitri langsung menangis. Ia tahu siapa yang dimaksud. Dan untuk pertama kalinya, ia berani mengakui kepada keluarganya bahwa semua ini berawal dari dirinya. Ia menceritakan tentang Pak Sastro. Tentang malam yang tidak pernah ia ceritakan. Tentang keputusannya mencari kekayaan melalui jalan yang salah. Keluarganya terpukul, tidak ada yang bisa berkata-kata. Mereka akhirnya memahami bahwa kehidupan mewah yang selama ini mereka nikmati memiliki cerita yang jauh lebih gelap daripada yang pernah mereka bayangkan. Sejak saat itu, Bu Fitri benar-benar meninggalkan warung.
Rumah besar yang dahulu menjadi kebanggaan perlahan kosong. Mobil-mobil dijual, perhiasan dilepas, barang-barang mewah satu persatu hilang. Namun kekayaan yang dulu datang dengan cepat ternyata pergi dengan cara yang sama cepatnya. Warung rawon yang pernah dipenuhi antrean akhirnya tidak pernah buka lagi. Papan namanya masih ada untuk beberapa waktu, tetapi tidak ada lagi aroma masakan dari dapur. Tidak ada lagi pelanggan, tidak ada lagi suara karyawan, hanya bangunan yang semakin lama semakin sunyi. Warga kemudian mulai menceritakan berbagai versi tentang apa yang terjadi kepada keluarga Bu Fitri. Ada yang mengatakan mereka pindah dari Surabaya. Ada yang mengatakan rumah itu sengaja dikosongkan. Ada pula yang mengaku pernah melihat Bu Fitri datang diam-diam ke warung pada malam hari. Tidak ada yang tahu kebenaran akhirnya. Namun satu hal yang membuat cerita tersebut terus dikenang adalah kejadian beberapa bulan setelah warung ditutup. Seorang warga yang melewati bangunan itu pada malam hari mengaku mencium aroma rawon yang sangat kuat dari dalam warung. Padahal tempat tersebut sudah lama kosong. Ia berhenti, menoleh ke arah bangunan. Dari balik kaca yang gelap, ia melihat sebuah meja seperti sedang digunakan. Ada mangkuk di atasnya, dan seolah-olah seseorang sedang duduk di sana. Warga itu tidak berani mendekat. Ia langsung pergi. Sejak saat itu, tidak banyak orang yang mau melewati tempat tersebut pada malam hari. Bagi warga sekitar, kisah Bu Fitri menjadi pengingat bahwa sesuatu yang terlihat seperti keberuntungan bisa saja menyimpan harga yang tidak terlihat. Bu Fitri pernah mendapatkan apa yang ia inginkan. Warung ramai, uang berlimpah, rumah besar. Kehidupan mewah, keluarganya hidup berkecukupan. Namun semua itu akhirnya berubah menjadi ketakutan ketika masa lalu datang menagih. Karena kekayaan yang diperoleh dengan jalan gelap tidak pernah benar-benar menjadi milik manusia. Tudisi harga yang menunggu. Dan ketika harga itu harus dibayar, uang tidak akan mampu menyelamatkan siapapun. Warung rawon Bu Fitri mungkin sudah lama berhenti melayani pelanggan. Tetapi bagi warga yang pernah mengenal kisahnya, nama warung itu masih menyisakan satu pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Apakah Bu Fitri benar-benar berhasil meninggalkan perjanjian tersebut? Atau sebenarnya perjanjian itu masih menunggu pembayaran terakhir? Tidak ada yang tahu. Yang pasti, sejak malam itu, tidak ada lagi keluarga yang berani menganggap kekayaan sebagai sesuatu yang datang tanpa konsekuensi. Sebab terkadang harga dari sebuah keinginan bukanlah kehilangan harta, melainkan kehilangan orang yang paling dicintai. Dan itulah akhir tragis kisah pesugihan warung rawon Bu Fitri di Surabaya.